Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Pramuji dengan NIM 62032100034, kelas IKUR D Stambuk 2020. Nah, di sini saya membahas mengenai doping. Apa sih doping? Doping dalam olahraga merajuk pada penggunaan obat peningkatan performa oleh para atlet agar dapat menimbulkan performa atlet tersebut. Akibatnya doping dilarang dalam olahraga seluruh dunia. Menurut IOC atau Komite Olimpiade Internasional pada tahun 1990, doping adalah upaya meningkatkan prestasi dan menggunakan zat atau metode dilarang dalam olahraga dan tidak terkait dengan indikasi medis. Alasannya terutama mengacu pada ancaman kesehatan atas obat peningkatan performa, kesamaan kesempatan bagi semua atlet, dan efek olahraga bersih atau bebas doping yang patut dicontoh dalam kehidupan umum. Nah, di sini saya akan membahas mengenai doping jenis narkotika atau narkotik. Narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu narkotik, yang artinya obat bius. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Olahragawan menggunakan narkotika hanya untuk menyembuhkan rasa nyerinya, tetapi tidak mengobati atau penyebab rasa nyerinya sehingga cedera akan bertambah buruk dan dapat menimbulkan resiko ketergantungan fisik dan psikis. Nah, di sini saya memberikan contoh apa saja sih doping narkotik tersebut. Nah, di sini ada buprenorphine dan dextromorphamide dan diamorphine atau heroin, dan ada Vanatil and its derivatives, dan ada hydromorphine dan methadone, morfin, oxymorphine, petazone, dan petidin. Nah, pada tampilan ini ada beberapa gambar, yaitu ada gambar obat atau narkotik. Selanjutnya yang saya bahas doping golongan narkotik, yaitu morfin. Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Cara kerja senyawa ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk menghilangkan rasa nyeri. Morfin diberikan baik dalam kasus nyeri akut maupun kronis. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah farmakodinamik pada morfin tersebut. Nah, efek morfin terjadi pada susunan saraf pusat dan organ yang mengandung otot polos. Efek morfin pada sistem saraf pusat mempunyai dua sifat, yaitu depresi dan stimulasi. Digolongkan depresi yaitu analgesia, sedasi, perubahan emosi, hipoventilasi alveolar, konvulsi, dan sekresi hormon antidiuretika atau ADH. Morfin tidak dapat menembus kulit utuh, tetapi dapat menembus kulit yang luka. Morfin juga dapat menembus mukrosa. Morfin dapat diabsorpsi usus, tetapi efek analgesik setelah pemberian oral jauh lebih rendah daripada efek analgesik yang timbul setelah pemberian parenteral dengan dosis yang sama. Morfin dapat melewati sawar urin dan mempengaruhi janin. Ekresi morfin terutama melalui ginjal. Sebagai kecil, morfin bebas ditemukan dalam tinja dan keringat. Morfin dapat diabsorpsi oleh usus, tapi efek analgetik yang tinggi diperoleh melalui parenteral. Dari satu dosis morfin, sebanyak 10% tidak diketahui nasibnya. Sebagian mengalami konjungsi dengan asam glukonat di hepar dan sebagian dikeluarkan dalam bentuk bebas. Ekresi morfin melalui ginjal, urin, dan mengandung bentuk bebas dalam bentuk konjungsi. Berdasarkan hal ini dapat dilakukan identifikasi morfin dalam urin. Dari penderita yang diduga keracunan morfin di dalam tubuh, morfin terutama dari penderita yang dimetabolisme menjadi morfin 3-glukorin dan morfin 6-glukoronid atau M6G. Pada hewan pengerat M6G tampak memiliki efek analgesia
lebih potensial ketimbang morfin sendiri. Sedang pada manusia M6G juga tampak sebagai analgesia. Perihal signifikansi pembentukan M6G terhadap efek yang diamati dari suatu dosis morfin masih jadi perdebatan di antara ahli farmakologi. Selanjutnya ada farmakokinetik dari morfin tersebut. Obat ini dikonsumsi melalui mulut, disuntikan ke otot, atau bisa juga suntikan ke bawah kulit, atau intravena, atau suntikan ke ruang sekitar sumsum tulang belakang atau dubur. Efek maksimum dicapai setelah sekitar 20 menit jika lewat intravena dan 60 menit jika lewat mulut. Durasi kerja mencapai 3-7 jam. Nah, selanjutnya ada biasanya efek puncak terjadi dalam waktu 2-3 jam. Namun penyerapan mungkin akan diperlambat oleh efek farmakologis mereka pada motilitas gastrointestinal. Kebanyakan obat memiliki volume distribusi yang besar, yaitu 3-5 L per kilogram. Tingkat eliminasi sangat bervariasi dari 1-2 jam untuk turun fentrilawan, 15-30 jam metadon. Morfin tidak dapat menembus kulit utuh, tapi dapat menembus kulit yang luka. Morfin juga dapat menembus mukosa. Morfin dapat diabsorpsi usus, tetapi efek analgesik setelah pemberian oral jauh lebih rendah daripada efek analgesik yang timbul setelah pemberian parenteral dengan dosis yang sama. Morfin juga dapat melewati sawar urin dan mempengaruhi janin. Ekresi morfin terutama melalui ginjal. Sebagian kecil morfin bebas ditemukan dalam tinja dan keringat. Nah, selanjutnya efek yang diharapkan oleh atlet ketika mengkonsumsi morfin sebagai obat doping. Morfin bekerja dengan cara menghambat sinyal saraf nyeri ke otak sehingga tubuh tidak merasakan sakit. Efek yang diharapkan untuk olahraga adalah untuk penghilang rasa sakit. Nah, salah satu contoh dalam olahraga tinju agar mengurangi rasa sakit yang diterima ketika bertarung. Nah, ketika bertarung, ketika kita mengkonsumsi morfin, kita tidak merasakan rasa sakit. Nah, sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.